Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, mengawali kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas surat Al-Haqqah pada ayat yang ke-13 dan 14. Bercerita tentang tiupan malaikat Israfil pertama sekali, apa yang terjadi dengan dunia ini dan makhluk terutama manusia. Insyaallah kita akan bahas, dan alhamdulillah saya sudah kumpulkan beberapa referensi dari beberapa hadis dari beberapa tafsir ulama klasik kita, di antaranya tafsir At-Tabari dan Ibnu Katsir yang berkaitan dengan proses terjadinya tiupan sangkakala itu, dijelaskan oleh Nabi SAW dalam beberapa riwayat. Kemudian juga Allah Ta'ala juga menjelaskan dalam Al-Quran, terutama pada surat-surat atau juz 30 dalam dua surat yang bergandengan, yaitu idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Surat apa itu? Al-Infitar. Dan surat sebelumnya idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu sirat, dan seterusnya. Nanti kita sedikit bahas. Tapi sebelum itu ada satu ayat dalam surah Al-Kahfi yang perlu menjadi awalan pada pagi hari ini. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Baik siang ataupun malam, yang mereka harap adalah wajah Allah Ta'ala. Artinya mereka mengharapkan rahmat, ridho, serta pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir mengatakan, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau berkata bahwa ijlis ma'al ladzina yadhkurunallaha wa yuhallilunahu khatamal anbiya'i ya'muruhu bihi bil julus fi majalisi dzikr. Ibnu Katsir mengatakan, duduklah kamu bersama orang-orang yang berzikir mengingat Allah dan mentahlilkan Allah. Mentahlilkan itu artinya yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk duduk dalam majelis zikir. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, dan pesan ini kan berlaku bagi kita semua untuk bersabar duduk dalam majelis-majelis ilmu. Maksudnya, karena duduk di majelis ilmu ini butuh kesabaran. Karena kalau kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika biha bitafsilin wa bayan.
saudaraku, kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu sebelum kalian menempuh 6 hal. Satu di antara 6 itu, kata Imam Syafi'i, adalah watuluz zaman, yaitu belajar itu butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Maka kalau kita cerita butuh waktu yang lama itu pasti harus membutuhkan yang namanya kesabaran. Nah, salah satu bentuk kesabaran dalam menuntut ilmu adalah sabar dalam menghadapi sabar dalam semangat ya. Semangat itu kan butuh kesabaran juga, menjaga agar semangat kita ini tidak turun untuk menghadiri majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, saya berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang sabar, itu bisa senantiasa duduk dalam majelis ilmu, di dalamnya banyak keberkahan, rahmat Allah, ilmu dan pahala serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita orang-orang yang mampu mengejar atau menjadi pemburu-pemburu ilmu yang diiringi dengan kesabaran dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai mukadimah bagi kita bahwa belajar itu butuh kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan dibuka Al-Haqqah ayat yang ke-13. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Kita baca sekalian ayat 14-nya. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fa idza nufikha fis sur. Apabila nufikha itu artinya ditiup dalam sedikit ya terkait dengan bahasa meniup ini. Ada sebuah hadis Rasulullah berkait yang bahasanya ada kata nafakho atau nafakho yanfukhu itu ada terkait dengan adab makan dan minum. Disebutkan dalam hadis beliau, naha Rasulullah SAW an yanfukha fis syarab wa an yatanaffas fil ina. Nabi SAW melarang seseorang itu meniup, yanfuhu, meniup. Berarti sangkakala itu memang ditiup dengan mulut, gitu ya. Meniup itu kan artinya mengeluarkan angin dari mulut, itu namanya meniup. Jadi Nabi SAW melarang seseorang meniup minuman yang masih panas. Jadi nggak boleh ditiup minuman panas itu kemudian kita minum. Itu tidak diperbolehkan. Walaupun ada khilaf ulama di sini kalau makanan bagaimana? Boleh atau tidak? Ini mengatakan hanya minuman saja. Dan yang radhiyallahu alam makan dan minum. Kalau minuman saja nggak boleh, maka makan itu lebih tidak diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil berdiri. Kan gitu dia, minum sambil berdiri jangan, enggak boleh. Walaupun ada beberapa keadaan di mana kita boleh minum sambil berdiri. Ya, tapi minum sambil berdiri kalau tidak ada kebutuhan dan tidak ada sesuatu hal yang membuat kita harus berdiri, maka itu tercela. Dan sahabat bertanya, walil akli ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau minum enggak boleh sambil berdiri, makan bagaimana? Maka Nabi berkata, dzalika asyarrun wa akhbath. Makan lebih buruk dan lebih jelek. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan dari hadis ini kan bahasa Nabi enggak boleh minum sambil berdiri. Kemudian kalau makan apalagi? Nah, maka sama seperti tadi. Minuman tidak boleh ditiup supaya dingin, maka makan juga lebih tidak diperbolehkan. Kan gitu dia, ya. Kemudian dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan, wala yatanaffas fil ina. Jangan bernapas ketika sedang minum dan mulut kalian sedang berada di gelas. Bukan berarti nggak boleh bernapas kita kalau minum, tapi bernapasnya nggak boleh saat sedang di dalam gelas. Dan Nabi SAW biasanya kalau minum itu satu teguk, beliau lepas dan digeser ke kanan, beliau ngambil nafas, kemudian minum lagi sampai 3 kali, kemudian beliau mengucapkan
alhamdulillah, karena alhamdulillah setelah makan dan minum itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, sebagaimana Allah SAW mengatakan innallaha la yardha 'alal 'abdi idza akala aw syariba hamidallah. Allah itu ridha kepada seorang hamba apabila dia makan dan minum, setelah itu dia membaca alhamdulillah. Maka biasakan ini membaca alhamdulillah. Itu terkait dengan kata nafakha, yanfukhu, meniup. Jadi nanti malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala itu siapa namanya? Nah, ya, yang terkenal adalah Israfil, walaupun riwayat yang sahih tidak menunjukkan hal yang demikian. Hanya saja memang isyarat-isyaratnya menunjukkan bahwasanya malaikat yang meniup ini adalah malaikat Israfil, karena nanti ada hadis yang akan saya bacakan. Ketika malaikat Israfil ini meniupkan sangkakalanya, maka kan semuanya mati, semua makhluk dan dunia ini hancur dan seterusnya. Nanti saya jelaskan. Tinggal 3 malaikat saja yang hidup, yaitu malaikat Jibril, kemudian Mikail dan Israfil. Bukan, malaikat Jibril, malaikat maut dan Israfil. 3 ini. Ada yang mengatakan ada 4 Mikail juga, ada beberapa riwayat menunjukkan bahwasanya kalau malaikat Jibril kan tugasnya wahyu ya. Yang kedua adalah malaikat maut, cabut nyawa. Kemudian malaikat Israfil berarti tugasnya adalah meniupkan sangkakala tadi. Fa idza nufikha fis sur, as-sur. As-sur apa itu as-sur? Dalam hadis yang disahihkan oleh Albani, ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad dan At-Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh salah seorang sahabat bertanya tentang apa itu as-sur. Kan dalam Al-Qur'an ini kan, dalam ayat ini contohnya fa idza nufikha fis sur, apabila ditiupkan pada as-sur. Maka ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, Rasulullah, mas-sur, apa itu as-sur? Sebelum kita jawab, sebelum kita sebutkan hadis ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya apabila kita tidak mengerti suatu makna dalam ayat Al-Qur'an, maka kita harus bertanya kepada ahlul ilm. Ini penting. Jangan kita cari-cari sendiri. Dan mencari di Google itu suatu hal yang enggak baik. Bapak Ibu ya, mencari di Google itu sesuatu yang tidak baik, kecuali kalau memang kita ini sudah punya referensi-referensi tersendiri. Karena tidak semua sumber yang ada di Google itu benar. Banyak yang sembarangan gitu kan. Kecuali kalau orang yang sudah, seperti yang saya katakan tadi, sudah banyak baca dia satu hukum, jadi nanti dia bisa melihat ini situs ini nggak bisa dipakai, situs ini adalah situs yang baik ya. Jadi jangan suka nanya sama Google, dan jangan jadi murid Google lah ya. Jadi aja murid ulama, tanyakan saja. Maka kan saya nasihatkan kepada kita semuanya harus punya nomor di handphone kita itu salah seorang guru yang bisa kita jadikan rujukan pada setiap masalah yang kita hadapi. Tanya aja, jangan segan-segan nanya sama ustadz. Memang tugasnya kayak gitu, dia menjawab pertanyaan orang, memberikan nasihat kepada orang, tugasnya. Jadi nggak perlu minta maaf Ustaz, mohon maaf Ustaz ya, pertanyaan saya panjang kali, malam-malam mengganggu segala macam. Nanya aja sama Ustaz, saya mau nanya, mohon dijawab, dah itu ya. Karena tugasnya memang. Dan Allah sudah perintahkan kepada kita semua, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Jadi kalau kita balik adalah, hai orang-orang yang berilmu, jawablah pertanyaan orang-orang yang bertanya kepadamu tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi tugas orang yang nggak tahu adalah bertanya, dan tugas orang yang tahu adalah apa? Menjawab. Ini semua akan bernilai ibadah. Yang bertanya jadi ibadah, yang menjawab juga bernilai ibadah insyaallah. Ya, kita harus belajar dari para sahabat. Beliau atau mereka selalu bertanya tentang sesuatu hal yang mereka tidak tahu kepada Nabi SAW. Dan ini juga menjadi dalil bagi kita bahwa kita juga tidak boleh sembarangan bertanya. Seperti kemarin kan, sembarangan bertanya hingga akhirnya terkait dengan hukum emas. Emas itu kalau sedikit nggak apa-apa dipakai. Nah, ini kan salah dalam menjawab. Itu karena apa? Karena salah dalam bertanya. Maka bertanya itu juga butuh hati-hati dalam bertanya, jangan sampai salah bertanya kepada orang yang tidak tahu. Maka Nabi SAW berkata, as-sur itu adalah qarnun yunfakhu fihi. Qarnun itu artinya tanduk. Ya, qarnun itu artinya adalah tanduk. Tanduk apa yang panjang-panjang? Kerbau lah ya. Nah.
Tapi jangan kita bayangkan seperti tanduknya kerbau asur tadi itu. Menunjukkan bahwasanya bentuknya seperti itu. Tapi bagaimana jelasnya Allah alam, kita nggak tahu, itu ghaib. Nanti hari kiamat kita bisa tahu. Ya, nanti kita bisa nanya sama malaikat Israfil, tunjukkan dulu kornun itu. Nanti kalau kita masuk surga, tapi kalau nggak masuk surga ya nggak bisa kita nanya. Kornun yunfakhu fihi, yaitu tanduk yang ditiup. Nah, berarti sur itu artinya adalah tanduk yang ditiup oleh malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya. Sedikit tentang kornun ini dan malaikat Israfil ini. Dalam sebuah hadis hadis sahih dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW pernah berkata, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna." Nabi SAW berkata, bagaimana mungkin saya bisa hidup tenang sementara malaikat Israfil itu sudah menempelkan ujung trompetnya di mulutnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, beliau SAW bersabda, "Inna tarafa sahibas sur mundu wukila bihi musta'idun yanzuru nahwal arsy makhafatan an yu'mar qabla an yartadda ilaihi tarfu." Jadi masalah mengatakan sesungguhnya malaikat yang Allah tugaskan untuk meniup sangkakala tadi itu, dari mulai dia diciptakan sampai sekarang itu sudah meletakkan ujung sangkakalanya di mulutnya. Kemudian setiap saat, setiap waktu dia melihat ke arsy Allah Ta'ala, siap-siap untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia lengah sedikit, di situ Allah perintahkan kepada dia. Jadi bahkan Nabi SAW mengatakan, ka'anna ainaihi kaukabani durriyan. Kedua matanya itu seperti bintang yang bercahaya atau bintang yang bersinar. Menunjukkan bahwasanya matanya itu nggak pernah kemana-mana, fokus kepada melihat arsy Allah. Jangan sampai nanti ketika Allah perintahkan untuk meniup sangkakala, dia dalam keadaan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tadi mengatakan, bagaimana mungkin orang ini bisa hidup enak, bisa hidup tenang, nggak sibuk dengan beribadah, nggak takut hari kiamat, nggak takut azab api neraka, nggak takut tentang surga dan neraka istilahnya, sementara malaikat Israfil itu setiap hari sudah menempelkan sangkakalanya di mulutnya, bahwa menunggu terjadinya asur tadi. Kalau saya tanya kapan terjadinya? Kapan terjadinya? Allah alam. Saya tahu jawabannya. Hah? Ya, terjadinya hari Jumat. Mbak, besok. Terjadinya hari Jumat. Ini ada sebuah riwayat. Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum saya sebutkan, ini kan terkait dengan hal yang gaib ya. Maka kalau yang gaib kita harus merujuk kepada hadis ya. Kalau nggak pakai hadis kita nggak bisa jelaskan itu terkait dengan hal-hal seperti ini. Nabi SAW bersabda, "Inna min afdhali ayyamikumul jum'ah." Hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Dan ini menjadi dalil bagi kita bahwa anggapan hari Jumat hari misteri, hari apa lagi? Hari hantu-hantu dan hari Nyi Roro Kidul, sudur bolong lah, genderuwo lah, apalah, hantu ngesot semuanya lah. Itu semua batil, merusak akidah. Maka kalau setiap malam Jumat, televisi mana yang ada tontonan hantu-hantunya blokir aja. Bisa kan? Bisa diblokir channel kan? Nah, harus tahu kita blokir channel gimana. Setiap malam Jumat ada TV-TV nayangkan misteri-misteri itu, blokir aja deh, nggak usah tonton lagi. Ini sesat dan menyesatkan. Ya, merusak akidah kaum muslimin. Dan diajarkan kepada anak-anak kita, nggak ada istilah malam Jumat Kliwon, itu ada ini, ada itu segala macam. Nggak ada istilah itu. Justru malam Jumat adalah malam yang paling mulia. Kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya saya sedikit sampaikan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hari Jumat ini ya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hari Jumat itu siangnya seperti bulan Ramadan.
Jadi keberkahan hari Jumat itu bukan berkah tapi fadilahnya, fadilah kita beribadah di bulan Ramadan itu seperti bulan Ramadan apa? Beribadah hari Jumat itu seperti fadilahnya seperti bulan Ramadan. Sedangkan di hari Jumat itu ada waktu kita untuk berdoa, dan waktu kita berdoa itu di hari Jumat itu seperti berdoa di malam Lailatul Qadar. Nah, itu menunjukkan bahwasanya hari Jumat ini hari yang fadl, mulia. Banyak keberkahannya, banyak pahalanya yang bisa kita dapat. Dan kalau ketika Ibnu Qayyim ditanya kenapa kita bersedekah pada hari Jumat, sementara tidak ada hadis yang menunjukkan kita tidak ada hadis yang menganjurkan kita bersedekah khusus pada hari Jumat. Jawaban beliau adalah hari Jumat itu adalah hari yang mulia, dan setiap hari yang mulia maka ibadah yang dilakukan pada hari yang mulia itu pahalanya berlipat ya. Sama seperti bulan Ramadan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya tadi hari yang paling baik adalah hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumat adalah hari di mana Nabi Adam diciptakan. Allah menciptakan alam semesta ini berapa lama? Berapa hari? 6 hari. Dimulai dari hari apa? Hah? Hari? Dimulai dari hari apa? Hari Sabtu. Hari yang ke-1 itu hari apa? Ahad wahid. Nah, itu Ahad bahasa Arab. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Arbi'a, Kamis, Khomsah, 5. Kan itu dia. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Jadi hari Ahad sampai hari Kamis itu Allah ciptakan alam semesta ini dengan berbagai macam isinya semuanya. Kemudian hari Jumat khusus Allah ciptakan Nabi Adam. Itu hari Jumat saja, menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan hari Jumat ini Nabi Adam, khusus Nabi Adam saja, menunjukkan bahwasanya dalam surat At-Tin itu kan Allah sebutkan walaqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dengan ciptaan yang paling sempurna dan paling baik. Nah, karena memang Allah mengkhususkan satu hari untuk menciptakan satu makhluk saja. Di hari Jumat itu nggak ada makhluk yang lain Allah ciptakan. Tapi kalau pada hari-hari yang lain itu bersamaan dengan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan Nabi Adam Allah ciptakan dengan tangannya. Kalau langit, bumi, kemudian hewan, tumbuhan dan seluruh jagat raya ini Allah hanya menciptakan dengan kata kun saja. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi khusus Nabi Adam enggak pakai kata kun. Tapi khalaqtuka biyadai. Adam, kuciptakan kamu dengan kedua tanganku. Ada kata biyadai, dengan kedua tanganku. Jadi itu makanya manusia adalah makhluk yang paling sempurna itu pada hari Jumat. Wa fihi qubidha, dan hari Jumat juga adalah hari di mana Nabi Adam dimatikan oleh Allah. Jadi Nabi Adam meninggal pada hari Jumat. Dalam sebuah riwayat hari Jumat juga hari Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena kesalahannya berupa makan buah khuldi itu, karena keserakahan beliau dan dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat fatalaqa Adam min rabbih kalimat fataba alaihi. Nabi Adam membaca beberapa kalimat dan kalimat itu membuat dia diampuni oleh Allah taala. Kalimat itu adalah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa fihi nafkhatu wa fihi saqqah. Nabi berkata, ini dia, dan pada hari Jumat itulah hari di mana ditiupkan sangkakala, dan pada hari Jumat itulah bumi ini hancur dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya nanti kita selamat, ya mudah-mudahan kita mati duluan, tidak merasakan hancurnya bumi ini, atau nanti di padang mahsyar kita tidak susah. Ya, di padang mahsyar itu kita tidak susah, maka Nabi memberikan solusi. Nabi itu ya, kalau beliau menyebutkan sesuatu yang ngeri, itu biasanya beliau menyebutkan amalan untuk bisa kita selamat dari sesuatu yang ngeri tadi. Saya kasih contoh sebelum saya sebutkan ini solusi yang disampaikan Nabi. Ibu-ibu, khusus para wanita, kan Nabi SAW setelah hari raya Idul Fitri, ya, setelah hari raya Idul Fitri, kan biasalah kalau perempuan itu kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, rame-rame gitu kan, ngumpul-ngumpul cerita. Kemudian Nabi SAW
di hadapan mereka yang sedang rame-rame ngobrol-ngobrol cerita-cerita bersama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW berhenti ketika melintasi mereka yang ramai itu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang besar, tapi diberikan solusinya. Apa kata Nabi? Ayuhan nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, banyaklah kalian sedekah karena aku melihat penghuni neraka itu kebanyakan adalah wanita. Kan mengerikan bagi wanita ini. Tapi sesuatu yang mengerikan tadi Nabi langsung berikan apanya? Solusinya. Kalian ini menjadi calon penghuni neraka terbanyak dari kalangan wanita. Tapi Nabi SAW menyebutkan sesuatu yang ngeri-ngeri itu, ancaman-ancaman itu. Beliau SAW memberikan solusi, supaya solusi ini diamalkan untuk kita selamat dari sesuatu yang mengerikan tadi berupa api neraka bagi wanita. Dan ternyata solusinya adalah memperbanyak bersedekah. Ibu-ibu banyakkan sedekah ya Bu. Makanya kalau impak bapak lebih banyak daripada ibu-ibu, nggak tahulah kita bilang ya Bu. Jangan sampai impaknya bapak lebih banyak daripada impaknya ibu. Makanya impak ibu-ibu harus lebih banyak daripada bapak-bapak. Betul itu? Ketika Nabi SAW berkata demikian, maka mereka sibuk semua, gelang-gelang mereka dilempar ke ke depan Bilal untuk dikutip oleh Bilal dan dibawa oleh Nabi SAW sebagai sedekah fi sabilillah. Kita coba, Bu, kita coba mau? Mana ada yang berani? Belinya ya susah, masa ngelemparkan gitu aja. Ya. Andai semangat sedekah itu seperti ibu semangat belanja di mall, luar biasa itu. Ya, orang kalau belanja di mall kayak mana supaya kalau ada masih ada sisa mainkan lagi, masih ada sisa mainkan lagi. Apalagi kalau ada pocor-pocornya, beli ini dapat ini, beli dapat itu semuanya. Tapi sedekah nggak demikian. Ya, itu fitrah manusia. Dia itu pelit terhadap sesuatu yang baik yang dia miliki. Sama seperti yang tadi saya sebutkan, Nabi mengatakan hari Jumat hari di mana dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi. Apa solusinya? Fa'akthiru 'alayya minas salati fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Perbanyaklah kalian bersolawat padaku pada hari Jumat. Maka hadis ini memberikan isyarat kepada kita, orang-orang yang banyak bersolawat pada hari Jumat, maka mereka nanti di hari kiamat, saat terjadi hari kiamat atau pada saat di padang mahsyar, mereka ini akan ditolong oleh Nabi SAW melalui syafaat Nabi. Kenapa? Karena orang-orang yang banyak bersolawat kepada Nabi, nanti di hari kiamat mereka akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW ketika beliau pernah ditanya, Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia nanti di hari kiamat karena dapat syafaatmu? Jadi kita dapat syafaat Nabi itu adalah sesuatu yang paling membuat kita bahagia. Maka Nabi SAW mengatakan aktsaruhum alayya salatan, yaitu orang yang paling banyak bersolawat untukku. Itu kata Nabi SAW. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwa hari Jumat, hari terjadinya tiupan sangkakala tadi, bumi ini dihancurkan. Tiupan yang pertama ya, nanti saya jelaskan ada beberapa tiupan. Kemudian kalau kita mau selamat dari bahayanya dan ngerinya keadaan itu, maka perbanyaklah kita bersolat untuk Nabi SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk lebih jelasnya lagi dalam menafsirkan ayat yang ke-13 surat Al-Haqq ini, kita harus merujuk kepada penafsiran ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Di situ lebih jelas lagi ya, surat Az-Zumar ayat 68. Ini penafsiran dari kata fa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Ketika ditiupkan sangkakala itu pada tiupan yang pertama. Dalam surat Az-Zumar ya, ayat 68, di situ ada kata a'udzu minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Wa nufikha fis-sur, dan ditiupkan sangkakala tadi. Saat itu ditiupkan tiupan yang pertama,
Apa yang terjadi? Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka matilah semua siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Illa man sya Allah. Kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki itu tidak mati. Nanti saya bacakan sebuah hadis. Siapa yang enggak mati itu? Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan yang kedua kalinya. Jadi bumi ini hancur, kemudian semua makhluk mati kecuali beberapa yang hidup tadi itu nanti kita sebutkan. Kemudian ditiupkan lagi untuk yang kedua kalinya. Pertanyaannya, berapa jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua? Hah? Ada yang tahu? Kita kasih hadiah lah semua ini. Dijual? Jangan dijual. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah, Abu Hurairah ditanya oleh tabi'in, Abu Hurairah, berapa jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua? Maka beliau berkata, arba'un. Apa artinya ba'un? 40. Terus nanya lagi, 40 hari? Bukan. 40 bulan? Bukan. 40 tahun? Bukan juga. Bisa jadi lebih lama daripada itu. Karena satu hari berapa lama bagi nanti di hari kiamat? Hah? Kana miqdaruhu khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi Abu Hurairah berkata, ya nggak bisa lah, pokoknya 40. Yang paling jauh 40 tahun. Kalaupun 40 tahun jaraknya kan sangat lama sekali. Itu menunjukkan bahwasanya Allah itu maha hebat dan Allah nggak butuh siapa-siapa. Nanti ketika semuanya ditiupkan sangkakala itu kan semua mati kecuali beberapa yang hidup saja di kalangan malaikat. Kemudian kan mereka nanti mati semuanya. Tinggal siapa? Allah sendiri. Maka Allah berkata kepada dirinya sendiri, aku adalah Al-Malikul Jabbar, raja yang maha sombong. Mana lagi raja-raja di dunia ini? Ada? Tidak ada siapapun, tinggal sendiri Allah Subhanahu wa taala menyombongkan dirinya bahwasanya Allah maha dan maha dari segala sesuatu. Baru ketika Allah Subhanahu wa taala sendiri, Allah bangkitkan lagi malaikat Israfil, karena mati juga. Allah bangkitkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua kalinya. Baru di situ dalam surat Az-Zumar ini disebutkan tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya. Fa idzahu qiyamun yanzurun. Maka manusia itu berdiri bangkit dari bumi, dari tanah ini, yanzurun, semuanya fokus melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau lihat bagaimana wajah mata mereka itu, lihat baca dalam surat Al-Qiyamah. Faida, kayak mana itu? Al-Qiyamah. Sebelumnya, carilah dulu saat itu, kayak mana mata itu. Ya, baik. Saya bacakan tafsir At-Tabari terkait dengan ayat ini, tiupan sangkakala tadi ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW membaca ayat, wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Tadi surat Az-Zumar yang ayat 68. Nabi SAW membaca ayat, apabila sangkakala ditiupkan, maka semuanya mati dan hancur. Bahkan siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki untuk hidup saja. Maka faqila man haula illadzina isnallahu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang siapakah mereka yang dikecualikan oleh Allah untuk tidak mati? Maka Nabi berkata, qala Jibril, Mikail, Malakul Maut. Jibril, Mikail, Malakul Maut, termasuk satu lagi adalah malaikat yang Israfil tadi. Fa idza qabada arwahal khalaiq qala. Apabila malaikat maut sudah mencabut semua arwah atau ruh makhluk, bukan hanya manusia ya, tapi semua makhluk, qala ya malakal maut man baqiya. Allah berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, siapa yang sisa sekarang? Siapa yang masih hidup sekarang gitu ya? Siksa sekarang ini siapa? Setelah kamu cabut semuanya manusia dan makhluk dia mati. Wa huwa a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, enggak perlu pun tanya kepada malaikat maut, Allah sudah tahu siapa yang hidup. Jadi pertanyaan Allah ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala enggak tahu, untuk menjelaskan saja, menegaskan. Qala yaqulu, malaikat maut berkata, subhanaka tabarakta rabbi dzal jalali wal ikram, baqiya Jibril wa Mikail wa malakal maut. Jadi malaikat maut berkata, ya Allah, maha suci engkau dan maha agung engkau ya Allah, yang hidup sekarang adalah Jibril, Mikail dan malaikat maut.
Qala yaqulu ya malakal maut khudh nafsa Mikail. Allah berkata kepada malaikat maut cabut nyawa Mikail. Malaikat Mikail ini hebat dia. Memang 3 malaikat yang hebat itu adalah Jibril, Mikail dan Israfil. 3 ini. Dalam surah Al-Baqarah itu ada. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikail. Siapa yang berani menjadikan Allah sebagai musuhnya, termasuk juga malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail itu? Apa tugasnya? Menurunkan atau mengatur? Ya, yaitu mengatur ritme hujan itu, kemana dan kapan. Itu di tangan beliau, tangan malaikat Mikail ini, atas izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya apa? Cambuk. Cambuknya itu apa? Petir. Petir itu cambuknya. Kalau di pelajaran geografi, petir itu adalah gesekan awan dan awan, bergesek dia timbullah petir. Tapi kalau dalam hadis Rasulullah, petir itu ada cambuknya malaikat untuk mengatur awan yang bandal-bandal yang ditarik-tarik sama jin atas perintah dari Mbah Dukun yang diundang sama orang yang pesta. Yang pesta yang takut hujan, nanti amplopnya nggak banyak. Kota amplopnya nggak ramai, nggak banyak. Yang undangan nggak banyak datang. Sibuk dia panggil dukun, pawang hujan. Maka pawang hujan itu minta tolong sama jin, membantu supaya awan yang sudah diatur oleh Allah dan malaikat Mikail dari supaya supaya turun hujan di tempat itu digeser oleh jin. Apakah mereka mampu? Mampu. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak izinkan, maka nggak terjadi. Tapi kalau Allah izinkan, maka itu terjadi. Dan itu adalah istidraj. Jadi anggap dukun-dukun pawang hujan itu, kalau dia bisa nahan nggak hujan sementara udah mendung gelap, angin kencang, kayak petir sana sini, tapi ternyata nggak hujan juga, bukan dia yang hebat. Yang hebat Allah juga memberikan apa? Istidraj kepadanya. Biar senang-senanglah di dunia, ramai pengunjung, followersmu banyak, di sana diundang. Nanti di hari kiamat selesai kau dibuat oleh malaikat-malaikat yang ada di dalam api neraka untuk mengadabnya. Ya, itu namanya malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail disuruh untuk malaikat maut untuk diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa malaikat Mikail. Di sini disebutkan fayaqa'u kattaydil azim. Malaikat Mikail itu mati atau meninggal seperti suara dentuman peletusan gunung ketika dia meninggal. Berarti kan dia juga merasakan apa? Sakit, sakaratul maut. Semuanya merasakan sakaratul maut. Tsumma yaqulu ya malakal maut man baqiya. Kemudian setelah malaikat Mikail mati, apa kata Allah Ta'ala? Wahai malaikat maut. Dan ini menjadi dalil bahwasanya malaikat maut itu namanya bukan Israel, walaupun di sana ada lagunya. Kayak mana lagunya, Bang? Itulah dia. Ngeri kalau dengar lagu itu. Ya, tapi lagu itu jangan dinyanyikan lah ketika walimahan. Gak enak juga. Ini lagi walimahan gitu kan, ada orang nyanyi jangan itulah. Masa nyanyi lagu Bila Israel? Ya, orang lagi bahagia dengan pernikahan tiba-tiba diingatkan dengan kematian, ya boleh, bagus memang, tapi liku di maqamin maqal ya. Setiap tempat itu ada judulnya tersendiri gitu kan. Jadi jangan sampai salah judul kita. Maka malaikat maut ini ditanya lagi oleh Allah, malaikat maut siapa yang masih hidup? Fayaqulu subhanaka rabbi ya dzal jalali wal ikram. Maksudnya engkau ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Baik ya Jibril, tinggal malaikat Jibril saja. Wa malakal maut, dan malaikat maut, dan aku sendiri. Maka qala fayaqulu ya malakal maut mut. Maka Allah berkata kepada malaikat maut, matilah kamu. Jadi dia disuruh mencabut nyawanya sendiri. Ya, dia sendiri diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mati. Maka matilah malaikat maut. Tinggal siapa? Tinggal Jibril. Maka fayamut, maka matilah malaikat maut. Tsumma yaqulu ya Jibril man baqiya. Kemudian Allah berkata, Jibril, siapa yang sisa sekarang? Maka Jibril berkata, fayaqulu Jibril subhanaka rabbil ya dzal jalali wal ikram baqiya Jibril. Maksud engkau ya Allah,
yang maha agung dan maha mulia. Tinggal Jibril sendiri yang hidup, yang tersisa. Wa huwa minallahi bil makanin ladzi huwa bihi. Dan Jibril itu ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Jibril itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala fayaqulu ya Jibril labudda min mautatin. Allah berkata kepada Jibril, Jibril, kamu juga harus mati. Allah Subhanahu wa taala punya kehendak dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak untuk mematikannya. Itu yang saya bilang tadi, ketika semua mati, maka Allah nanti, kalau bahasa kita ini, Allah pamer terhadap dirinya sendiri. Boleh itu? Ya boleh, Allah yang punya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Allah adalah Al-Mutakabbir, Al-Jabbar. Al-Jabbar itu yang sangat-sangat sombong kali. Siapa yang paling sombong di dunia ini? Fir'aun katanya enggak ada apa-apanya kesombongan Fir'aun itu. Qarun juga enggak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala nanti demikian. Maka qala fayaqa'u sajidan yakhfiku bi janahaihi yaqulu subhanaka rabbi tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram antal baqi wa jibrilul mayyit alfani. Jadi ketika Allah berkata, Jibril kamu juga harus mati, maka Jibril sujud kepada Allah Ta'ala. Ketika dia sujud, dia meletakkan sayapnya. Berapa sayapnya? Situ mi'ah. Situn itu artinya 6, mi'ah 100, berarti 600 sayap. Kalau dibentangkan itu semua langit ini tertutup dengan sayapnya. Beliau meletakkan sayapnya ke bawah, kemudian berkata, Maha suci Engkau ya Allah, dan maha mulia serta maha tinggi Engkau ya Allah, antal baqi, yang sisa hanya Engkau, wa Jibril mayyit alfani, Jibril sekarang akan mati. Qala wa ya'khudhu ruhahu fil halaqati allati khuliqa minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh Jibril di tempat yang pertama sekali Allah ciptakan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu kan diciptakan juga. Pertama sekali Allah ciptakan Jibril itu di tempatnya, ada tempatnya yang diciptakan, kemudian nanti Jibril juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi semuanya mati. Termasuk juga malaikat Israfil sudah mati duluan. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu berkaitan dengan malaikat aja semuanya mati ya. Tapi nanti terkait dengan malaikat-malaikat itu nanti ketika ini pada ayat yang ke 17 itu ada malaikat-malaikat itu bergelantungan, berbaris-baris di setiap ujung-ujung langit yang terbelah. Nanti langit ini terbelah. Lebih jelasnya nanti kita bahas pada ayat yang ke ayat ke-17 ini, bahwa langit itu terbelah. Nanti kita jelaskan di waktu yang akan datang ya, karena singkatnya waktu. Itu kan malaikat-malaikat berbaris-baris. Kalau dalam surat Al-Fajr itu ada waji'a yauma idzin bi jahannam. Bukan itu sebelumnya. Wal malaku saffan saffa. Itu malaikat bersaf-saf dia. Dan dalam sebuah riwayat dalam tafsir At-Tabari disebutkan safnya malaikat ini, termasuk juga ada yang mengatakan, nanti kita jelaskan itu ya, terkait dengan yang memikul arsy Allah itu kan ada berapa? 8. Ada penafsiran 8 itu bukan 8 jumlah malaikat, tapi 8 saf. Dan setiap saf itu jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala banyaknya. Itu menunjukkan bahwasanya arsy Allah itu sangat besar sekali. Orang kita bilang aja kemarin itu kursi, wasi'a kursius samawat. Kursi itu lebih luas daripada al-kursi ya. Lebih luas daripada langit dan bumi. Apa itu al-kursi? Kata Ibnu Abbas, pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala, apalagi arsy Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan di sini perkataan Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau ditanya, tiupan sangkakala yang pertama itu terjadi ditiup, apa yang terjadi dengan bumi dan manusia? Maka beliau berkata, nafkhatus saqqah, yaitu tiupan sangkakala yang pertama adalah tiupan kematian dan kehancuran. Fiha tanshaqqus sama. Pada saat itu langit itu terbelah. Surat apa tadi yang saya baca di awal itu? Idza samaun fatarat. Apabila langit itu dibelah. Di langit itu terbelah. Kenapa langit itu dibelah oleh Ta'ala? Itu apa? Nanti Allah akan turun bersama arsy-Nya, turun melalui langit-langit tadi itu, yang kan langit kan ada 7, arsy di atas langit yang ke-7. Nanti Allah Taala turun di situ, malaikat setiap wal malaku ala arja'iha, dan malaikat-malaikat itu
bersap-sap di setiap langit-langit itu, di ujung-ujung dan pinggir-pinggirnya itu dengan sap yang sangat banyak sekali. Di situ Allah Subhanahu wa taala turun. Ngapain Allah turun? Untuk apa? Tapi turunnya itu ke bumi, tapi bukan bumi ini lagi dia udah. Bumi itu sudah diganti dengan bumi yang baru yang dia hanya rata gitu saja, nggak ada air, nggak ada lembah, nggak ada gunung, nggak ada apa-apa. Dia datar saja, itu yang disebut dengan mahsyar namanya. Nanti Allah SWT turun. Ngapain Allah SWT turun bersama arasnya di situ yang dipikul oleh malaikat-malaikat tadi? Jawabannya untuk lifaslil qada' bainan nas, untuk melakukan hisab pertama sekali di hadapan manusia. Tapi itu lama. Kita bangkit dulu. Ketika kita bangkit dulu, berapa lama kita nunggu sampai hisab itu dimulai? 50.000 tahun. Itu pun setelah hasil dari doanya siapa? Doanya Nabi Muhammad SAW. Kan saya sudah pernah ceritakan, semua manusia terjun kepada siapa awalnya? Adam. Nabi Adam angkat tangan, aku nggak sanggup. Tanyalah sama Nuh sana. Semua orang datang ke Nuh. Apa kata Nuh? Tanyalah sama Ibrahim, aku nggak sanggup. Nah, semua datang kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, tanyalah sama Musa. Musa itu hebat, dia bisa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Musa pun angkat tangan. Tanyalah sama Isa. Isa itu juga hebat, Allah ciptakan Nabi Isa tanpa ayah, langsung Allah tiapkan ruh. Ternyata Nabi Isa juga berkata, saya juga nggak bisa. Idhabu ila Muhammad, pergilah kalian kepada Muhammad. Semua manusia sibuk nyari Muhammad. Nabi Muhammad sedang di mana? Nabi Muhammad sedang berada di maqaman mahmuda. Yang kita doakan tuh, wa ba'athu maqaman mahmuda alladzi wa'atta. Makanya orang yang baca doa ini itu pasti dapat syafaat Nabi. Kenapa? Nabi pernah berkata, bantulah aku untuk mendapatkan tempat yang di sana itu, yang tinggi dan mulia itu. Karena kalau sudah dapat tempat itu, insya Allah semuanya beres lah kalau bahasa kita. Semuanya akan dimudahkan. Dan bukan hanya umat Muhammad SAW saja, tapi semua Nabi dan Rasul yang jumlahnya 124.000 itu mengharapkan supaya Muhammad itu berada di sana. Nabi Adam nggak layak di sana, ada kesalahannya. Semuanya ada dan tidak berhak untuk itu. Maka di situ Nabi SAW sujud sampai lama, kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi untuk mengangkat kepalanya. Kemudian yang pertama sekali tolong bukan Nabi-Nabi. Yang pertama sekali tolong sama Nabi apa? Inilah kita ini umat Muhammad SAW yang ngaji sambil tidur, kemudian sholat pun ditunda waktunya, kemudian sedekah pelit-pelit dan banyak berbuat maksiat, tapi tetap saja yang pertama sekali ditolong adalah kita. Maka Nabi SAW pernah berkata bahwa umat ini adalah umat yang paling terakhir, akan tetapi yang paling pertama dihisab adalah kita, umat Muhammad SAW. Dan itu lamanya berapa? 50.000 tahun kita berdiri di situ dalam sebuah riwayat. Tadi kan saya sudah sebutkan ya, jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua. Ketika tiupan yang kedua kan kita hidup lagi, situ dibangkitkan. Kalau dalam ada sebuah hadis ya, saya sebutkan sedikit aja ini hadis ini. Jadi Nabi itu ditanya, Nabi SAW menjelaskan bahwa manusia itu di dalam tanah itu kan hancur semua, tulangnya pun hancur, tinggal tulang sulb, tulang ekor kita. Tadi saya lihat kan ada kata yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, keluarnya ya, bukan ciptakan, keluarnya dari min baini sulb. Sulb itu tulang belakang laki-laki, tulang belakang. Kalau dalam bahasa ini sulb ini tulang belakang, itu namanya sulb. Wat tara'ib, tulang rusuk. Nah, jadi antara tulang depan dan tulang belakang, tulang depan, dan dirincikan lagi oleh para ulama kita, itu adalah kalau bahasa kita tadi tulang ekor. Dia pas di atas atau di pantat kita itu, di situ nanti bentuknya runcing dia ke bawah. Itulah dia yang disebut dengan as-sulb tadi. Itu yang nggak hancur, ya, itu yang nggak hancur. Kalau tangan ini, jari-jari kita ini, tulangnya, ketengkorak ini, semua ini itu hancur semuanya. Dan itu habis binasa dimakan tanah. Kecuali tinggal tadi as-sulb tadi, itu yang kita bela dengan istilah tulang ekor tadi. Maka di situ nanti ditiupkan yang kedua, Allah turunkan hujan, maka
tumbuh semuanya, yang mati di air, yang mati terbakar, yang hancur, yang jasadnya tidak ada, yang tidak dikuburkan, semua nanti itu akan kumpul dalam satu tempat yang disebut dengan istilah mahsyar tadi, berdirinya selama 50.000 tahun. Kita berada di situ dalam keadaan nggak pakai baju, nggak pakai celana, telanjang bulat, kemudian nggak pakai sendal, dan yang dikhitan kembali tidak berkhitan. Jarak antara matahari dengan kepala kita itu hanya 1,5 mil atau skodromil, 1 mil saja, 1,5 kilometer jarak di atas kepala kita. 50.000 tahun. Nabi SAW mengatakan kalian itu nanti menunggu di sana ketika Nabi menafsirkan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, hari di mana saat kita itu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada mahsyar, itu lamanya khamsina alfasana, 50.000 tahun. Tapi kata Rasulullah itu untuk orang kafir, tapi bagi orang-orang mukmin, apa kata Nabi? Lamanya seperti dia menunggu waktu sholat. Apakah semua mukmin merasakan hal yang demikian? Banyak mukmin yang perbuatan lebih kufur daripada orang kafir. Ya, semua kembali kepada kesolehannya. Jadi perkataan bin Bas tadi bahwa hari itu tiupan yang pertama adalah hari di mana langit dibelah. Kemudian watut was samawat, langit itu pun dilipat. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an was samawatu matwiyatun bi yamini. Langit itu 7 lapis langit itu dilipat oleh Allah Ta'ala, digulung dan diletakkan di tangan kanan. Berarti Allah Subhanahu wa taala juga punya tangan. Tapi tangan Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa kita samakan dengan makhluk. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma masalahnya memang semua mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang rajih Allah alam bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan, dan nanti langit ini digenggam di tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi dalil bahwasanya Allah itu punya tangan, dan tangan Allah tidak sama seperti makhluk. Dan jangan diartikan tangan itu adalah kekuasaan, karena sebaik-baik sikap dalam menyikapi sifat Allah, yang sifat fisik Allah namanya sifat dzatiyah, ya. Sifat dzatiyah, sifat fisik Allah adalah membiarkan sesuai dengan bahasanya tanpa merubahnya menjadi makna yang lain, disebut dengan itsbat namanya. Kalau Allah katakan tangan, ya udah tangan aja, jangan ditafsirkan dengan yang lain. Semua orang begitu dibilang tangan, semua terbayang tangan itu apa? Ya tangan. Lantas tangan itu jangan kita bayangkan jarinya ada 5, setiap jari ada ruas-ruasnya, ada telapak tangannya seperti ini, ada garis-garisnya, nanti bisa diramal lagi dan seterusnya. Enggak. Cukup kita pahami Allah punya tangan, kemudian tangan Allah itu tidak sama seperti makhluk. Dan ketika kita meyakini bahwasanya Allah punya tangan, kita ini tidak dianggap telah menyamakan Allah dengan makhluk, karena Allah sendiri yang mengatakan Allah punya tangan, gitu aja. Sama seperti bersemayam di atas arsy itu Allah katakan demikian bersemayam, ya sudah kita katakan bersemayam, tapi bagaimana caranya itu tidak tahu, dan nanya bagaimana sifat dan bentuknya itu juga sesuatu yang dilarang. Saya kira ini aja ya untuk lebih jelasnya Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau mau tahu benar bagaimana proses saat hari kiamat itu terjadi, coba lihat nanti tadi surat yang saya sebutkan tadi, Al-Infitar sama At-Takwir, juga Al-Infitar, Al-Insyiqaq sama At-Takwir. 3 surat ini juz 30 itu kan berurutan semua, itu bercerita tentang hari kiamat terjadinya. Tapi tidak usah takut, bukan berarti kita santai-santai aja. Maksudnya adalah yang merasakan itu terjadi, bumi ini hancur itu siapa? Orang kafir aja. Nanti kita tidak merasakannya. Tapi setelah bumi ini hancur, nanti kan kita dibangkitkan di padang mahsyar dari 50.000 tahun kita berdiri sesuai dengan amalan kita. Nabi bilang apa? Saking panasnya, gelisahnya, keringat ada yang membanjiri sampai tenggelam orang. Gara-gara apa? Amal solehnya yang kurang banyak. Ya. Sebelum saya tutup, saya sebutkan ada 3 faedah yang saya ambil dari ayat yang kita bahas ini. Adalah yang pertama, al-isti'dadu liyaumin rahil. Yang pertama adalah mari sama-sama kita bersiap untuk hari kita akan pulang.
kepada Allah Ta'ala. Dan itu sangat panjang prosesnya. Hidup kita di dunia ini kayaknya panjang kali kan Bapak Ibu. Ternyata nggak ada apa-apanya. Nanti kita menganggap hidup kita ini illa asyiyatan au duhaha. Hidup kita ini seperti waktu malam saja atau sore, asar sampai maghrib, atau waktu duha saja. Sangat sebentar sekali waktu kita ini. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah salah satu pengertiannya adalah isti'dad li yaumin rahim, yaitu bersiap untuk hari di mana kita akan melakukan rihlah yang panjang. Jadi setelah mati itu bukan istirahat kita sebetulnya. Ada rihlah yang panjang. Tapi ingat, mati ini juga bisa menjadi istirahat bagi kita. Kenapa dikatakan istirahat bagi kita? Karena kita siap bekal untuk rihlah yang panjang. Ya, kita ini kalau jelas dompet kita penuh, ATM kita pun ada, kemana aja kita pergi santai kita kan? Aman. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, apa nggak jadi gembel kita di negeri orang? Karena kurang apa? Bekal. Apa bekal kita? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Nah, sebaik-baik bekal kalian adalah takwa. Jadi, yuk kita siapkanlah bekal kita karena kita mau perjalanan panjang ini. Perjalanan panjang dari mulai di alam kubur aja. Coba kita bayangkan sekarang ini ya. Dari nggak usah lama-lama saja. Dari 1000 tahun yang lalu aja. Yang sudah meninggal dalam kubur itu, apa nggak capek dia itu? Nunggunya? Lama kan? Bapak Ibu duduk di sini aja 1 jam udah pegel. Berasa ini. Aman. Dalam kubur nggak tahu kita. 1000 tahun nih dalam kubur. Maka terkadang saya pikir, ya Allah, kasihannya lah nenek kita, kakek kita, bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal lama. Gimana keadaan mereka di sana ya? Mudah-mudahan jadi orang yang berbahagia, tiap hari tunjukkan surga kepadanya. Kalau tidak, apa nggak capek dia? Siksaan yang paling berat itu siksaan batin kan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Neraka itu tiap hari dinampakkan. Setiap pagi sore, setiap hari dinampakkan. Maka dia berdoa kepada Allah jangan terjadi hari kiamat. Berat itu. Maka siap-siap untuk rihlah yang panjang. Bekalnya adalah takwa. Sudah Allah ingatkan itu. Yang kedua, ya, faedah yang bisa kita ambil dari proses hari kiamat dan beberapa hal yang tersebutkan dalam hadis tadi. Yang kedua adalah hayatuna ad-dunya kamathali raqibin istadalla tahta asy-syajarah tsumma tarakaha. Yaitu hidup kita di dunia ini seperti orang yang sekedar singgah di bawah pohon yang rimbun. Untuk apa? Istirahat bentar. Kalau capeknya sudah hilang, masih di situ aja kita pergi. Itulah dunia, bentar aja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menangis melihat Nabi SAW. Kenapa? Karena tidur, kalau tidur pipinya bekas tikar. Kenapa? Nggak ada bantal, nggak punya bantal. Bantalnya apa? Tangan. Mana tahan orang tidur gini aja kan? Pasti nanti dia agak bergerak, lepas tikar. Kemudian Nabi SAW juga tempat tidurnya sama, pelepah kurma nggak ada, spring bednya nggak ada. Nah ini anak-anak muda sekarang kalau mau nikah kurang mahal spring bednya. Kalau bisa pun harganya yang mahal-mahal. Ya nggak apa-apa, bagus memulaikan istri, janganlah murah-murah kali. Iya, ibu-ibu bilang sama calon menantunya, anakku ini bukan anak murahan. Jangan kau murah-murahkan kali lah. Nabi nggak pernah nyuruh kita murah-murahan, tapi mudah. Beda kan mudah dengan murah kan? Ya bagi seseorang 50 juta mudah. Tapi bagi orang 5 juta sulit. Ya sudah, beda. Jadi Nabi nggak pernah bilang murahkan, tapi mudahkan. Dia bilang, Bu, anak saya bukan anak murahan, tapi anak mudahan. Beda dia maknanya. Jadi Nabi SAW nggak punya tempat tidur yang empuk. Maka Umar bin Khattab ketika melihat itu beliau berkata, Rasulullah, bolehkah saya ambilkan bantal atau tilam untukmu bisa engkau tidur dengan nyaman? Maka Nabi SAW berkata, ya Umar, wahai Umar, mathali, perumpamaanku ini di dunia ini, kamathali raqibin, seperti orang yang sedang perjalanan. Kalau dulu perjalanan dulu kan kita bayangkan kan di padang pasir, panas, terik, nggak ada pepohonan. Mau berlindung itu harus cari pohon dulu yang rindang, baru dia bisa berlindung.
Kalau sekarang kan beda ya perjalanan kita. Maka Nabi SAW berkata, dia berjalan dalam perjalanan yang panjang, lelah, capek, butuh istirahat. Kemudian dia lihat ada pohon yang rindang, rimbun sekali. Kemudian dia istirahat di situ, makan situ, tidur situ, istirahat situ. Paling lama berapa lah? 1 hari lah paling lama udah. Nginap, ibarat nginap lah situ di hotel bintang 5. Sudah selesai dia, sudah lelahnya hilang, ngantuknya hilang, perut kenyang, perjalanan pun masih jauh. Kan nggak mungkin sini aja. Ya udah kita berangkat lagi. Itulah namanya dunia. Maka dunia ini ya sudah, apa yang kita jalani dunia ini seperti kita sedang berteduh saja. Tsumma tarakaha. Kemudian kita meninggalkan dunia ini. Apa yang nggak kita tinggalkan dunia ini? Kalau kata Rasulullah, yang kita tinggalkan dunia ini itu kan ada 3. Bahkan diantarkan lagi kita ke ke liang kubur. Tapi yang 2 balik, yang 1 tinggal. Yang pulang adalah harta, yang pulang kedua adalah keluarga. Ibu nanti begitu ibu meninggal, anak ibu nangis. Begitu selesai dikuburkan, dia di kuburan itu nangis. Ini jam 12, panas, terik, lapar, dia haus. Tahan dia di situ sampai sore. Mana udah ibu tinggal kan, udah wassalam ibu sendiri. Nggak ada lagi. Dilus-lus itu batu nisan ibu. Terasa ibu dilus-lus? Nggak terasa. Tetesan air mata dia tuh ibu, dia jerit-jerit nangis, kehilangan segala macam, nggak berguna juga ya bagi ibu. Yang berguna apa? Tadi bekal tadi. Yang namanya bekal adalah takwa. Insyaallah mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat kita di kajian tafsir ini dan kajian-kajian yang lain bisa menyukupkan bekal kita. Yang ketiga adalah nasihat ya, atau faedahnya, i'mal masyi'ta fa innaka majziyun an. Kita di dunia ini membuat apa silahkan, tapi ingat nanti kita akan diberikan balasan dari setiap apa yang kita lakukan. Di dunia ini tepat kita mau ngapain aja kok. Mau ngapain aja, kalau apalagi sekarang mau ngapain aja nggak ada yang larang lah. Ya laki-laki perempuan bercewek sekarang siapa yang larang? Kan ada yang larang. Sana sini entah apa cuma ada yang larang. Paling Satpol PP aja tiap malam Ramadan ngelarang orang pacaran. Sekarang nggak ada yang larang. Semua yang mau ngapain, main judi pun sekarang di warung-warung kopi semua orang main judi. Yang punya warung kopi pun sholatnya di waktu ke masjid. Tapi apa? Di situ tiap hari ada orang main judi. Ini semuanya bahwa apa yang kita lakukan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Ini aja dulu kajian kita. Sengaja saya percepat karena ada kegiatan vaksin di pondok pesantren hari ini. Allah a'lam. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini dari jamaah yang online. Dalam hadis dikatakan bahwasanya singgasana iblis berada di atas lautan. Apakah ada malaikat yang ditempatkan Allah Di lautan. Allah di wilayah yang dikuasai iblis tersebut? Baik, yang lain Bu, kita nggak ada mic ya, jadi agak suaranya agak kuat saja karena nggak sampai. Silakan Bapak dan Dewi yang bertanya atau juga bisa menggunakan kertas. Di luar materi boleh ya Bu? Ya. Karena ada masalah-masalah nanyanya di sini aja dan di grup. Kalau di grup jawabnya kan terbatas, dan gitu nggak bisa dipraktekkan. Ya kemarin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara menggerakkan tangan ketika tasyahud akhir? Cemana saya mau jawabnya dari WA? Harus langsung kan? Kasih anak. Bapak Ibu. Nah, kuat aja Bu ya. Angkat suaranya Bu ya. Sana dikuatkan. Mic-nya nggak ada Bu. Kan nggak ada. Mic-nya lagi di servis. Ya silakan aja Bu. Dengar insyaallah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang dikasih baris, jadi susah. Yang satu Ustaz bilang, ini bisa punya HP sekarang ini bid'ah juga nih Ustaz katanya. Karena zaman Rasulullah nggak pernah pakai HP. Itu menurut saya Islam sama Ustaz. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ini ada kertas. Ayo kembali nih Bu. Baik. Ini ada pertanyaan. Tapi sebelum itu kita bagi-bagi dulu hadiah ya. Ada yang mau hadiah angkat tangan. Tanya dulu atau Angkat tangan dulu. angkat tangan dulu? Tanya dulu Ustaz. Saya dulu tengokin. Ini bagi bapak-bapak aja. Masalah Ustaz terakhir. Ini napas terakhir supaya kita sadar bahwa kita butuh persiapan. Bapak-bapak aja ya. Siapa malaikat yang pertama yang akan terakhir mati? Tunjuklah, terserahlah Ustaz Ridho. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau lihat. Hah? Mana? Siapa Pak? Malaikat Jibril. Bukan malaikat maut. Bukan. Yakin? Ada. Oh yakin, kita kasih hadiah. Alhamdulillah. Gampang kan Pak? Bapak aja yang takut. Ini bukan ujian Pak. Kalau ujian bolehlah. Susah-susah. Nah ini ada bersenggama. Ustaz Ridho pun beli buku yang ini juga. Tapi bolehlah. Ada penutup ilmu, fikih mandi junub. 3 saya kasih. Ya. Terkait dengan apa yang kita sebutkan tadi ya. Saya tadi menyebutkan bahwa kalau ini angkat tangan dulu apa? Ada yang berani nggak? Ibu-ibu lah, angkat tangan dulu Bu. Angkat tangan aja Bu. Salah pun dapat hadiah. Salah pun dapat hadiah, hadiah doa. Udah nggak apa-apa. Ustaz Ridho, tunjuk ya. Siap Ustaz. Tadi kita sebutkan setiap sesuatu yang mengerikan itu Nabi SAW yang disampaikan Nabi itu ada solusinya yang beliau sampaikan. Terkait dengan hari Jumat tadi, hari kiamat terjadi pada Jumat, apa solusi Nabi SAW? Saya nggak tahu, biar dia yang ngatur. Itu ini yang kacamata ini. Yang mana? Ini Ustaz. Yang depan. Apa Bu? Salawat atau solawat? Solawat bukan salawat ya Bu. Baru betul ya itu? Betul ya, barakallah. Perbanyak sholat pada hari Jumat. Bagi sana. Nah, nggak apa-apa untuk ibu 3 kalau ibu mau pakai semuanya pakai, ambil. Kalau mau bagi-bagi pahala ibu banyak. Ustadz, apa ini dimaksud dengan sholawat Jibril dan sholawat Fatih? Allah alam. Sholawat Jibril dan sholawat Fatih ini datangnya belakangan. Itu ada kata anta nurun fauqa nur, anta iksirun wa ghali dan seterusnya. Ini hanya syair saja yang sebetulnya ada bahasa yang ghulu terhadap Nabi SAW, berlebihan terhadap Nabi SAW. Intinya gini aja udah. Sebaik-baik sholawat itu ibadah bukan? Ibadah ya. Maka sebaik-baik ibadah yang ada tuntunannya dari Nabi. Maka sebaik-baik sholawat adalah sholawat yang diajarkan Nabi. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Jadi Nabi kan udah ngajarkan at-tahiyatu lillahi wassalawat thayyibat, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekalian ya saya sebutkan ini. Kan disunahkan kita kalau kita tahiyat dari awal udah gini ya Bapak Ibu. At-tahiyat itu udah gini. Dalam hadis Bukhari Muslim itu Aisyah mengatakan Rasul begitu baca tahiyat wa asyara, memberikan isyarat dengan ini. Sababah, ini namanya sababah, jari telunjuk. Membuat lingkaran di sini, ini dan ini dilingkarkan seperti ini. Atau dalam sebuah riwayat sebutkan digenggam semuanya. Gini. Jadi gini boleh, begini juga boleh. Dari awal sudah. Situ ada kata yuharrikuha yad'u biha. Nabi menggerakkan dan berdoa dengan gerakan tadi. Nah, jadi tidak dari awal digerakkan terus-terus seperti ini, tapi digerakkan saat berdoa saja. Kapan doanya? Lihat nih. At-tahiyatu lillahi wassalatu thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Dah itu aja gerakannya. Syahadat kan enggak ada doanya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baru nanti Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau enggak hafal tengok videonya nanti ya supaya saya enggak ulang-ulang sekali lagi. Sudah? Nabi ditanya, ya Rasulullah kami mengucapkan salam kepadamu sudah tahu. Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Maka Nabi berkata,
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang disebut dengan istilah sholawat Ibrahimiyah. Nabi tidak mengajarkan sholawat Jibriliyah dan sholawat Fatihiyah, nggak ada. Tinggalkan saja, kembali kepada asal, itu lebih baik daripada kita membuat sesuatu yang baru. Apalagi dibaca pada waktu-waktu tertentu. Nabi tidak pernah mengajarkan kita waktu-waktu tertentu untuk sholawat. Setelah sholat nggak ada. Ya, bersolawat untuk Nabi setelah selesai sholat wajib nggak ada. Ya, tidak ada. Sholawat setelah selesai sholat wajib tidak ada. Yang ada Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bersolat banyak setiap waktu kapan saja, terutama pada hari Jumat. Bismillah. Apabila seorang sedang safar lalu sudah berniat untuk jamak takhir di waktu Isya, namun di waktu maghrib sudah sampai di rumah, namun tinggal 10 menit lagi, mana yang lebih baik, Ustaz? Kalau dia sampai rumah masih maghrib, belum habis waktu Isya, belum masuk waktu Isya, maka kerjakan aja maghribnya. Kerjakan aja maghribnya, nanti Isyanya dikerjakan pada waktunya. Atau sampai tapi mungkin tidak sempat, mungkin karena harus mandi dulu atau dalam keadaan waktu yang sudah sangat mepet sekali, nggak apa-apa, jamak takhir aja, nanti selesai sholat Isya, sholat maghribnya di waktu Isya, baru setelah itu sholat Isya. Maghrib dulu 3 baru Isya. Kalau misalnya dia ke masjid, maka Isya dulu baru maghrib ya. Pada hari kiamat kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Apakah aib orang yang beriman dan aib orang yang tidak beriman akan ditunjukkan Allah? Ya, semuanya nampak nanti. Salah satu contohnya ini, bapak-bapak yang mau nikah lagi, dengarkan ini. Aibnya ini, lihat. Saya nggak nakut-nakuti, tapi ngasih tahu aja. Ya, supaya tidak terlalu semangat nikah lagi, tapi tidak diiringi dengan keadilan. Rasulullah mengatakan, man tazawwaja imra'atain, siapa yang menikahi 2 wanita, summa mala ila ahadihima, kemudian dia cenderung kepada satu di antara keduanya, nggak adil berarti. Yang satu lebih disayang, yang satu lagi kapan butuh dipakai, ya kan kurang ajar. Sudah ji'a yaumal qiyamah, nanti didatangkan pada hari kiamat, wa ahadu shiqqaihi ma'ilah, nanti di hari kiamat salah satu pundaknya mereng gini jalannya dia. Jadi nanti tengok, ini kau nikah 2 gak adil kan, kena lah kau, gitu lah. Hati-hati Bang Ilham, makanya ya jangan cari enaknya aja, kita harus cari adilnya. Bu, senang ibu-ibu? Senang, alhamdulillah. Jadi aib kita nanti ditampakkan oleh Ta'ala. Dan nanti pada ayat selanjutnya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari itu diperlihatkan oleh Allah aib-aib kita, apa yang kita buat, dan tidak ada tertutupi sama sekali. Bahkan ada orang-orang yang diperlihatkan dosa-dosanya, kemudian orang-orang yang banyak di belakangnya itu bisa melihat dosa-dosa kita. Itu aib kita nanti di hari kiamat akan ditunjukkan oleh Ta'ala. Dan saya sudah pernah sampaikan bagaimana cara aib kita itu agar nanti ditutup oleh Allah SWT di hari kiamat. Bagaimana fadilah amalan wanita ibu-ibu sholat maghrib berjamaah di masjid sampai sholat isya tidak pulang, sedangkan suaminya di rumah anak-anaknya. Ya tahulah ibu-ibu katanya. Oh, maksudnya istrinya, suaminya dan anaknya di rumah, istilahnya tidak disiapkan makan malam. Jadi bapaknya ngambilkan makan untuk anaknya sendiri, siapkan. Kemudian pas pula lauknya habis, goreng telur dulu, beli Indomie dulu, masak segala macam. Maka pahalanya yang di masjid itu kalau dibandingkan dia di rumah aja di sana melayani anak dan suaminya, insya Allah pahalanya lebih besar di rumah. Kecuali kalau ada kepentingan seperti pengajian dan sebagainya, maka siapkan dulu. Kalau bisa pun diajak suaminya dan anak-anaknya ke masjid untuk ikut kajian, baru pulang nanti sama-sama makan. Kalau mau nggak mau repot-repot kali, ibu traktir aja suami ibu sama anak-anak makan di Kaget. Alhamdulillah man. Sekali-sekali lah suaminya ditraktir bu. Apalagi ibu-ibu yang banyak duit. Apa hukum main kartu atau catur dan batu? Masih banyak bapak-bapak pulang sholat sehingga ke warung berjamaah lagi di warung katanya. Masya Allah bahasa ini ya. Masih banyak bapak-bapak pulang sholat sehingga ke warung berjamaah lagi di warung. Tapi berjamaahnya main dan batu kartu.
Ada sebuah hadis yang melarang kita main dadu. Dadu itu apa? Dadu itu adalah yang ada apa? Tadi ya, angka ya, titik satu itu kan, kayak dam juga itu kan. Ada larangan, namanya narjasir namanya. Narjasir itu ada dadu yang dia untuk bisa dapatkan angka itu harus diundi dulu, dikocok dulu, dilempar dulu baru dia keluar. Nah, itu undian, itu nggak boleh. Makanya main ludo apa lagi, ular tangga hal main. Diganti aja yang lain. Ganti aja yang lain. Walaupun ada sebagian, kalau catur nggak apa-apa, catur boleh. Dan semua ini sebetulnya hukum asalnya dibolehkan. Kenapa dilarang? Karena orang kalau udah main kayak gini, lalai, dia lalai punya istri, dia lalai punya cucu, dia lalai pesan kopi udah 5, duitnya cuma bisa bayar 2. Dia lalai 2 bungkus rokok udah habis di situ. Semuanya melalaikan, adzan pun jadi lalai. Maka itu yang jadi masalah sebetulnya. Maka kalau sekedar main dadu, sekedar melepas kumpul sama kawan tetap segala macam, kalau ada permainan yang lain silahkan. Kalau nggak ada, sekedar saja itu mungkin masih dibolehkan. Catur juga demikian ya. Terkait dengan singgasana jin itu di laut itu benar. Dan setiap hari iblis jin-jin itu laporan. Laporan, saya buat orang ini, saya buat orang membunuh, saya buat orang berbuat syirik, saya buat orang ini dan segala macam. Bosnya santai aja, itu biasa. Tapi tiba-tiba ada setan yang laporan, saya sudah membuat orang cerai. Ada laki-laki bilang cerai kita, talak 1 atau talak kita pisah aja segala macam. Maka bosnya berkata, mumtaz, bagus, good katanya. Apakah tidak ada malaikat di sana? Malaikat itu semua di tempat di muka bumi ini ada. Tapi ketika di situ ada kumpulan-kumpulan jin, mereka tidak mau lama-lama di situ, tidak mau berada di situ. Makanya kalau rumah kita banyak jinnya, maka malaikat tidak mau keluar. Itulah sebab tidak mau masuk. Itulah sebab kenapa rumah nggak boleh ada patung, karena patung itu tempat singgahnya jin. Jin tinggal di situ. Lukisan-lukisan yang bernyawa, jin tinggal di situ. Termasuk juga anjing, itu suka jin. Maka malaikat nggak mau masuk. Bid'ah, Al-Quran ini dulu nggak ada barisnya dan seterusnya. Justru itu bid'ah yang baik. Nah, itu disebut dengan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu adalah sesuatu yang di luar ibadah tapi memfasilitasi kita untuk ibadah. Ini mic ini, apa jadinya kalau kita ceramah nggak pakai mic nih? Ibu-ibu yang di luar sana kan nggak dengar. Di zaman Nabi nggak ada mic. Ini kan bukan ibadah, tapi fasilitas untuk ibadah, bukan ibadah. Yang namanya bid'ah dhalalah adalah bid'ah yang memang itu ibadah. Lantas ibadah itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Apa contohnya? Sholat sunat tasbih misalnya. Surat tahbis itu kan nggak ada tuntunan Nabi SAW. Dan para ulama mengatakan hadisnya dhaif. Maka ini contoh dari bid'ah. Itu dia ya, wallahu a'lam. Cukup Bapak-Ibu ya. Nanti kita sambunglah pada pertemuan yang akan datang. Demikian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.